Dunia sepak bola tak jarang diwarnai dengan aksi yang tak terlupakan, baik di dalam lapangan maupun setelah laga berakhir. Jadi, ada beberapa momen yang berhubungan dengan Islam yang mungkin akan selalu diingat oleh semua orang. Berikut ini 3 momen heroik yang berkaitan dengan Islam dalam dunia sepak bola. 1. Wasit menghentikan laga saat azan. Wasit asal Inggris, Mark Clattenburg, mendapat pujian setelah menghentikan pertandingan Piala Arab Saudi antara Al-Feiha melawan Al-Fateh di Stadion King Salman Al-Majma'ah ketika azan berkumandang. Babak tambahan laga Al-Feiha melawan Al-Fateh berjalan 5 menit ketika Clattenburg tiba-tiba mengangkat tangan meniup peluitnya. Para pemain kedua tim sempat bingung sesaat karena wasit 42 tahun itu meniup peluit saat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Sambil meminta bola, Clattenburg kemudian menjelaskan kepada para pemain bahwa keputusannya untuk menghentikan pertandingan karena terdengar suara azan dari masjid dekat stadion. Pertandingan terhenti sekitar 3 menit. Clattenburg kemudian meniup peluit, tanda pertandingan kembali dimainkan setelah azan selesai. Ratusan penonton di Stadion King Salman pun sempat bertepuk tangan memuji keputusan Clattenburg. Tidak hanya mendapat pujian dari penonton di stadion, Clattenburg yang merupakan wasit terbaik di dunia tahun 2016 itu juga dipuji netizen di media sosial. Netizen memuji keputusan Clattenburg yang berani menghentikan pertandingan karena mendengar suara azan. Terima kasih Tuan Clattenburg untuk menghentikan pertandingan saat azan. Anda menunjukkan keberanian yang wasit lain tidak mampu melakukannya. Tulis akun Twitter @Farid. Pada Februari 2017, Clattenburg mengambil keputusan mengejutkan untuk meninggalkan posisi sebagai wasit Liga Premier Inggris dan menerima tawaran Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi. Clattenburg kini menjabat sebagai kepala wasit SAF menggantikan posisi Howard Webb. Keputusan itu juga membuat Clattenburg kehilangan lencana wasit FIFA. Dua, Ozil memungut roti. Aksi mengejutkan di lapangan datang dari pemain sepak bola muslim Mesut Ozil. Ketika salah satu supporter Atletico Madrid dengan sengaja melempar potongan roti ke arah pemain Arsenal itu. Namun bukannya marah atau membiarkan roti tersebut, Ozil malah melakukan hal yang tak diduga oleh semua orang. Gelandang Arsenal ini langsung memungut roti tersebut, kemudian menciumnya dan menyentuhkannya di keningnya, lalu meletakkan roti itu ke sisi lapangan dengan penuh hormat. Hampir semua penonton di stadion menyaksikan aksi yang tak terduga itu. Sebuah pertanyaan pun ramai dibahas di media sosial. Mengapa Ozil mencium roti dan menghormatinya seperti itu? Salah satu fans Arsenal di Twitter memberikan penjelasan. Akun bernama Hadi Karim menjelaskan makna dari tindakan Ozil tersebut. Membuang-buang makanan bertentangan dengan agamanya. Dia menciumnya dan meletakkan ke kepalanya sebagai ekspresi syukur kepada Tuhan, sebab Ozil adalah seorang Muslim. Dalam Islam, membuang makanan identik dengan sifat mubazir, dan mubazir adalah sifat umum yang dimiliki syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya melarang umat Islam untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-26-27. Bukan hanya sebagai seorang muslim, Ozil juga masih mengingat akar kehidupannya. Meski Ozil berpaspor Jerman, darah Ozil adalah darah orang Turki. Adalah sebuah larangan di dalam tradisinya untuk membuang-buang makanan, karena membuang makanan adalah bentuk penghinaan dari berkah yang diberikan Tuhan. 3.
Ronaldo menolak iklan Pepsi. Gempuran brutal Israel di Palestina tentu mengundang kecaman dari semua kalangan termasuk pesepak bola. Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain bola terbaik di dunia. Dia mempunyai cara tersendiri dalam menunjukkan aksi simpatinya terhadap situasi yang mengerikan di tanah Palestina. Ronaldo menunjukkan aksi solidaritasnya dengan tidak menerima tawaran jutaan dolar dari salah satu perusahaan minuman yang didanai oleh Yahudi. Belum lama ini, Ronaldo ditawari untuk menjadi brand ambasador dari Pepsi, tapi dengan tegas dia langsung menolaknya. Hal ini karena Ronaldo mengetahui kemana keuntungan yang akan dipergunakan dari hasil jualan minuman soda tersebut. Sudah menjadi hal yang umum kalau perusahaan Pepsi ini tidak pernah absen untuk menyumbangkan dana yang tak sedikit demi membantu tentara Israel. Ronaldo bahkan dengan tegas mengatakan, "Pendirian saya tetap teguh untuk tidak membangun kerjasama dengan mereka. Saya tahu Pepsi merupakan salah satu produk yang menyumbang kepada tentara mereka. Sejak dahulu hingga saat ini, saya tetap mengatakan tidak kepada mereka." Bukan baru kali ini saja, Ronaldo mengungkapkan rasa solidaritasnya terhadap Palestina. Dia juga pernah menolak bertukar baju dengan salah satu pemain Israel. "Saya tidak akan tukar baju dengan pembunuh. Saya berada di bumi Palestina," ungkapnya saat dikonfirmasi digelarnya Piala Dunia di Brazil beberapa waktu lalu. Meski sebelumnya Ronaldo kerap dinilai angkuh, kesan itu segera menguap melihat betapa tingginya rasa solidaritasnya. "Sebab utamanya adalah saya mendukung pembebasan Palestina. Selain itu, saya benci melihat anak-anak yang terpaksa menempuh kesulitan untuk meneruskan kehidupan." Kepeduliannya ini ditunjukkan meski dirinya tidak pernah hidup dalam situasi perang yang diderita oleh rakyat Palestina. Meski sempat dikabarkan bahwa ibunya pernah merencanakan untuk menggugurkannya, tetapi hidup Ronaldo sangatlah peduli dengan apa yang dialami oleh anak-anak tak berdosa di Gaza. "Saya mau anak-anak kecil itu bebas dari cengkeraman keganasan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Walaupun saya dan keluarga tidak pernah berhadapan dengan peperangan seperti itu, namun saya dapat merasai sedikit kesengsaraan mereka." Kapten timnas Portugal ini pernah hidup berkekurangan. Kebutuhan masa kecilnya kerap tidak terpenuhi, karena kedua orang tuanya bukan seorang pengusaha besar, namun hanya keluarga yang sederhana. "Ini karena kehidupan saya ketika kanak-kanak sangat sederhana. Bila mengingat saat itu, hati saya tersentuh dan sangat memahami keadaan anak-anak di sana." Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.